Shalom dan selamat tengari semua jemaat dalam Kristus. Kita ingin bersyukur pada hari ini kita ada kesempatan hadir pada hari ini dengan hari yang baru, nafas yang baru atas pimpinan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk memulakan ibadah kita. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Bersamamu, tak akan
setiap umat Engkau Tuhan. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup bagi terang manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia, Engkau diam di antara kami Tuhan. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Kaulah Juru Selamat kami.
pintu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan Engkau. Sertai kami, pimpin kami Tuhan. Bila kiranya Engkau berkenan di atas setiap kami Tuhan. Yesus. Bapa, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa untuk hari ini semua. Allah Maha Kuasa, tanpa Engkau kami tidak dapat menyenangkan hati-Mu. Perkenankan agar dalam semua hal Roh Kudus-Mu memimpin dan memerintah hati kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk untuk mendengarkan bacaan. Bacaan yang pertama diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 5. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 5. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikurniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Kerana kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Inilah firman Tuhan. Jemaat diminta berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 17 ayat 1 hingga 13. Tuhan Yesus. Matius pasal 17 ayat 1 hingga 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu.
Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang dalam hadirat Tuhan. Berpeluang untuk memuji dan menyembah Engkau karena Engkaulah Tuhan kami. Sementara kami mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu supaya pikiran dan hati kami terbuka, bahkan siap untuk mendengar dan mempraktikkan firman-Mu di dalam kehidupan rohani kami, sehingga iman kami dalam Tuhan semakin kukuh. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berbicaralah, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila Anda melihat rama-rama, apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa yang Anda boleh bayangkan tentang rama-rama? Sudah pasti kebanyakan daripada kita apabila melihat rama-rama kita rasa sangat takjub, kita kagum dengan kecantikan rama-rama. Apalagi rama-rama yang apabila dia melebarkan sayapnya itu dipenuhi dengan warna yang berwarna-warni. Ya, sangat indah, sangat cantik. Kita sangat suka rama-rama. Tetapi apakah kita sadar bahwa rama-rama itu tidak begitu keadaannya, bentuknya, rupanya pada awalnya? Kebanyakan kita tahu seekor rama-rama itu, apabila rama-rama itu bertelur, telur itu menetas, apa yang muncul? Rama-rama? Ulat. Nah, siapa di sini suka ulat? Nah, kalau bercakap tentang ulat, ramai daripada kita rasa geli ya, geli dengan ulat begitu. Tetapi ulat itu dalam proses metamorfosis, sama sebutnya perkataan metamorfosis. Dalam proses itu dari telur menjadi menetas, lahir telur menetas jadi ulat. Ulat itu kemudian masuk dalam kepumpung, dan ketika ia keluar dari kepumpung, maka yang keluar itu bukan ulat, tetapi seekor rama-rama yang cantik. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah dalam petikan kita sebentar tadi kita melihat cerita kisah yang dilaporkan oleh Matius tentang apa yang terjadi kepada Yesus bersama dengan tiga muridnya ketika mereka berada di gunung. Apa yang berlaku? Rupa Yesus yang selalu dilihat oleh tiga muridnya, rupanya itu menjadi rupa yang bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa. Petrus, Yakobus, dan Yohanes sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi pada hari itu firman Tuhan mengatakan rupa Yesus berubah di depan mata mereka. Mereka melihat Yesus yang tidak sama mereka lihat sebelumnya. Karena mukanya itu dikatakan bercahaya, pakaiannya menjadi putih berkilau, bersinar. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita beberapa minggu yang lalu kita ada belajar tentang Yesus. Ketika Yesus melayani di kampung halamannya, orang kampungnya takjub dengan hikmat Yesus mengajar. Mereka takjub dengan kuasa Yesus mengadakan mukjizat.
Tetapi mereka kenal siapa Yesus, siapa ibunya, siapa adik-beradiknya. Walaupun mereka takjub, tetapi mereka juga bingung. Mereka hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaan Yesus. Tetapi menolak hikmat Yesus, menolak kuasa Yesus mengadakan mukjizat. Mereka tidak boleh terima itu. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya Yesus. Mereka tidak memahami Yesus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya dalam Matius pasal 14 hingga 17 ini adalah petikan-petikan yang menekankan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu Mesias. Misalnya dalam peristiwa Yesus memberi makan yang dilaporkan oleh Matius. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan juga dalam beberapa pasal selanjutnya Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Dalam peristiwa itu mereka diberi makan hanya daripada berapa roti? 5 roti, 2 ekor ikan yang 5.000 orang. Jadi peristiwa itu berlaku menunjukkan apa yang dilakukan Yesus itu menunjukkan siapa dia. Dia Mesias. Karena seorang Mesias, sebagai Mesias, Yesus ada kuasa pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Makanan yang sedikit itu diadakannya menjadi ada, menjadi banyak. Sehingga 5.000 orang dan 4.000 orang boleh makan. Dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air. Itu menunjukkan kuasa Yesus atas alam semesta. Permukaan air, Yesus berjalan di atasnya. Kemudian dalam pasal-pasal 14 hingga 17 itu Yesus menyembuhkan berbagai jenis penyakit, bahkan mengusir roh-roh jahat. Itu kuasa Yesus atas penyakit, kuasa Yesus atas roh-roh jahat. Yesus berkuasa. Jadi hal-hal ini yang terjadi, ini peristiwa yang terjadi ini, itu menunjukkan, Matius cuma memberitahu kepada pembaca kitab Matius, bahwa Yesus itu bukan manusia biasa seperti tanggapan orang kampung Yesus, tetapi dia itu Mesias melalui apa yang sudah Yesus lakukan. Dan kemuncaknya yang menunjukkan Yesus itu Mesias berlaku di atas gunung itu. Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang percaya, kalau kita mengenal Yesus, kita akan mengakui bahwa dia Mesias. Jadi apakah bukti bahwa Yesus itu Mesias? Jadi dalam petikan ini ada 2 perkara, ada 2 bukti yang saya mau ketengahkan di sini, bahwa Yesus itu Mesias. Yang pertama, Mesias yang dinubuatkan. Mesias yang dinubuatkan ini sejak dari Perjanjian Lama. Nubuatan tentang Yesus itu Mesias akan datang. Dalam Matius pasal 17 ayat 1 hingga 3 dikatakan di sini, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri sahaja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat yang pertama dikatakan di sini 6 hari kemudian. Nah, apa yang terjadi 6 hari sebelum itu?
ketika Yesus dan murid-muridnya mereka berada di daerah Kaisarea Filipi. Matius pasal 16 ayat 13 hingga 16. Apa yang berlaku di sana? Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu gelaran untuk Yesus. Anak manusia itu gelaran untuk dia. Siapakah anak manusia? Dan mereka mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi yang bangkit. Kemudian Yesus bertanya, bukan lagi menurut kata orang, tetapi apa katamu, kata Tuhan Yesus. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengakui Yesus Mesias. Petrus tidak mengetahui itu dari menurut kata orang lain, tetapi katanya sendiri, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu peristiwa yang terjadi 6 hari sebelum mereka pergi ke gunung. Dan pengakuan Petrus Yesus sebagai Mesias itu bukan hanya secara lisan, tetapi di depan matanya sendiri dia menyaksikan Yesus itu Mesias. Karena apabila mereka berada di atas gunung itu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Petrus mengaku Yesus Mesias. Kemudian Petrus berpeluang melihat kewujudan Yesus sebagai Mesias. Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Ini bukan Yesus yang dilihat oleh Petrus dan 12 murid yang lain, 11 murid yang lain. Mereka melihat Yesus sehari-hari karena mereka itu murid Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka pergi. Tetapi ketika di gunung, ini sisi Yesus yang lain. Yang pertama, Yesus manusia. Itu yang biasa mereka lihat. Sisi yang kedua, Yesus juga ilahi. Mereka melihat Yesus dari sisi yang lain. Yesus berubah rupanya. Wajahnya bercahaya, pakaiannya putih bersinar seperti terang. Mereka berpeluang menyaksikan itu di depan mata mereka sendiri. Kemudian ada 2 orang pelawat yang datang mendatangi Yesus. Yang satu namanya Musa dan yang satu Elia. Kedua-duanya ini nabi ya, Nabi Musa dan Nabi Elia. Nah, kenapa 2 orang ini? Apa kepentingan 2 orang ini hadir pada waktu Yesus berubah rupanya di atas gunung itu? Kedua orang ini 2 tokoh utama dalam perjanjian lama. Yang satu Musa ini memimpin umat Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Dan di gunung Sinai, Musa menerima kitab Taurat. Elia, ini seorang nabi yang gigih atau kuku tanpa putus asa memperjuangkan kesetiaan umat terhadap Allah. Dia selalu menyuruh orang Israel kembali kepada Tuhan, bertobat dan kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saudara Israel yang kasih oleh Tuhan Yesus, kedua orang tokoh ini, Musa dan Elia, menggambarkan tentang 2 tokoh utama dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama banyak nubuatan tentang Mesias akan datang. Menurut orang Yahudi, Mesias itu ialah dari garis keturunan Daud, seorang raja yang disebut sebagai Mesias atau Kristus, maksudnya penyelamat akan datang. Dan nubuatan-nubuatan ini dari perjanjian lama, ketika Musa dan Elia itu mewakili perjanjian lama, yang satu mewakili Taurat, yang satu lagi mewakili para imam yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias, menunjukkan bahwa
Kedatangan mereka bertemu dengan Yesus itu penggenapan kedatangan Yesus sebagai penyelamat, sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini pandangan orang Yahudi. Dalam ayat yang Matius pasal 17 ayat 10 hingga 13, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Menurut yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat atau menurut fahaman orang Yahudi pada waktu itu, tanda sebelum Mesias datang itu Elia akan datang terlebih dahulu. Elia akan datang, sesudah Elia datang barulah Mesias itu datang. Tetapi dalam pembacaan kita di sini, Yesus mengatakan Elia itu sudah datang. Dan Elia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu dalam ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Elia yang datang itu sebenarnya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dia datang mendahului Tuhan Yesus. Dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Mesias itu menurut pandangan orang Yahudi akan datang setelah Elia datang. Pada waktu itu Yohanes sudah datang. Yohanes itu seperti Elia. Yohanes mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Karena Yohanes sudah datang atau Elia sudah datang, maka Yesus datang. Tetapi orang Yahudi pada waktu itu berpikir Elia belum datang. Mereka masih menunggu-nunggu Mesias. Sehingga hari ini orang Yahudi masih menunggu-nunggu Mesias akan datang. Kemudian di kemudian hari kemudian Petrus menyaksikan ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga 21. Kesaksian Yesus. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jepul manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepada suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman yang disampaikan oleh para nabi itu yaitu nubuat tentang kedatangan Mesias. Dan Petrus sendiri berada di atas gunung itu menyaksikan Yesus itu Mesias yang sudah dinubuatkan, sudah datang, sudah digenapi. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, nubuatan kedatangan Mesias itu sudah digenapi. Yesus datang. Dalam pelayanannya kelihatan pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus itu menunjuk bahwa dia itu Mesias. Tetapi kemuncak identiti Yesus sebagai Mesias itu berlaku di gunung. Yesus bertukar wajahnya dan wakil daripada perjanjian lama, Musa dan Elia yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu itu mengukuhkan bukti bahwa Yesus itu Mesias yang sudah dinubuatkan. Mereka sendiri bertemu dengan Yesus di atas gunung itu. Kita akan melihat kenapa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, arti kata lain, apabila Mesias datang, yang sudah dinubuatkan itu datang, artinya Mesias itu sebagai penyelamat umat manusia itu sudah datang ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia daripada segala dosanya. Jadi Mesias, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai juru selamat
itu sudah datang. Apakah responnya? Apakah respon kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus? Yesus sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan, sudah datang, sudah digenapi. Apakah respon kita terhadap Yesus yang sudah datang sebagai Mesias, sebagai penyelamat di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat ada dua kesalahpahaman. Yang pertama, kesalahpahaman orang kampung Yesus. Mereka mengenal Yesus karena Yesus membesar di kampung itu. Memang firman Tuhan mengatakan mereka takjub dengan hikmat Yesus mengajar, dengan kuasa Yesus mengadakan mukjizat. Tetapi mereka kenal siapa Yesus. Dari sisi sudut pandangan mereka, mereka memandang Yesus manusia. Tetapi tidak melihat sisi kedua Yesus, bahwa dia juga Tuhan, dia juga ilahi. Sehingga kesalahpahaman ini membuatkan mereka menolak Yesus. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita juga sama seperti itu. Kita ada kesalahpahaman. Mungkin kita bukan menolak dia, tetapi tanggapan kita terhadap Yesus itu seperti kita menganggap Yesus itu seperti security ya, tukang jaga keselamatan. Selalunya dalam doa kita minta, Tuhan lindungilah rumah saya daripada pencuri dan sebagainya. Lindungilah keluarga saya, lindungilah saya dan sebagainya. Itu doa yang bagus. Tidak salah, tetapi kesalahpahaman kita menganggap Yesus itu sebagai penjaga sahaja. Atau dalam situasi Tuhan berilah berkat pada hari ini, berikan makanan, berikan pakaian, berikan itu dan ini. Ada sinarai, seperti kita mau pergi ke membeli belah di pasar atau di market. Ada sinarai dan semua keperluan kita ini kita beritahu itu kepada Tuhan. Betul juga. Bang, kita memohon doa kepada Tuhan, tapi ada kesalahpahaman di sana. Kalau kita tidak berhati-hati, kita seperti mau berkatnya Tuhan, kita mencari berkatnya, tetapi tidak mencari si pemberi berkat itu. Kita mau Tuhan jaga keluarga kita, pelihara keluarga kita, tetapi hanya sebagai security. Tetapi kita tidak melihat Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita mau berkat-berkatnya, kita lupa siapa pemberi berkat. Itu seperti cerita Tuhan Yesus. Ada 10 orang kusta, 9 orang disembuhkan, 10 orang disembuhkan, berapa yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan 1 orang saja. 9 orang itu kemana? Yesus tanya, mana yang 9 orang? Kenapa hanya 1 orang nih? Ini pun bukan orang Israel. Ini bukan orang Yahudi. Tapi tahu berterima kasih kepada si pemberi penyembuhan, si pemberi penyembuhan. Karena mereka kusta, mereka menjadi tahir. Hanya 1 orang yang datang. Adakah kita juga seperti ini? Kesalahpahaman yang kita melihat dalam diri Tuhan Yesus. Boleh kita meminta, tetapi jangan kita minta. Tidak ada hubungannya. Kita tidak mencari siapa orangnya, siapa pemberinya, siapa sumber berkat itu sendiri. Hanya mau berkatnya saja, ini kesalahpahaman. Kedua yang kita boleh melihat di sini, adakah kita masih menanti-nantikan penyelamat? Karena pikiran orang Yahudi untuk Mesias datang harus Elia datang dahulu. Tetapi Elia itu sudah datang. Bukan Elia dalam perjanjian lama itu, tetapi Elia itu diberi seperti menggambarkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk memberi sebagai perintis bagi kedatangan Tuhan Yesus, mempersiapkan bangsa Yahudi untuk kedatangan Mesias, kedatangan Yesus. Tetapi orang Yahudi masih menanti-nantikan Mesias. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini kesalahpahaman. Mesias sudah datang, tetapi orang tidak mengenal Mesias. Sama seperti saya. Ketika saya masih anak-anak, saya sudah ceritakan ini.
ketika menghadir satu seminar, pengkhotbah mengatakan, siapa yang belum terima Tuhan Yesus, maju ke depan, menjabar untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi waktu itu saya memang kenal Tuhan Yesus. Kenapa saya mau menerima Dia? Saya tidak mengerti dan saya bergumul beberapa hari. Kemudian pada hari yang terakhir, apabila cobaan diberikan, Tuhan membuka pikiran dan hati saya. Rupa-rupanya kenal Tuhan Yesus mulai kata orang lain. Mulai guru-guru sekolah minggu, orang tua saya, mulai saya membaca Alkitab tentang Yesus, Injil tentang Yesus. Saya kenal Tuhan Yesus, tapi itu ada di sini. Tetapi cabarannya di situ bukan adakah kamu mengerti Tuhan Yesus, adakah kamu belum terima Tuhan Yesus. Kalau belum, maju ke depan. Rupa-rupanya saya kenal Yesus di sini, tetapi hati saya belum terima Dia. Itu kesalahpahaman. Dan seringkali saya menjumpai hal yang sama. Saya bertanya kepada calon penetapan, kamu sudah terima Tuhan Yesus? Mereka bingung-bingung ya, pikir-pikir. Dan ada yang mengatakan, oh mungkin sudah terima Tuhan Yesus karena orang tua saya orang Kristen. Saya pun Kristen. Kad pengenalan saya ini identiti orang Kristen. Mungkin saya sudah terima Tuhan Yesus. Atau yang mengatakan yang agak rohani lagi lah. Karena saya sudah terlibat pelayanan di gereja. Mungkin saya sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya itu hanya di sini sahaja. Belum ada tindakan untuk menerima Tuhan Yesus. Itu kesalahpahaman. Yesus sudah datang, tetapi tidak membuka hati, mengundang Dia masuk di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Mesias yang dinubuatkan itu sudah datang. Adakah kita seperti orang Farisi, melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya, tetapi menolak ketuhanannya? Adakah kita seperti orang Farisi, kita masih lagi menunggu-nunggu padahal Yesus sudah datang? Yesus sudah datang. Kenapa kita belum terima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita? Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sebagai Mesias itu sudah datang. Perjanjian lama, nubuatan perjanjian lama sudah digenapi. Nah, apakah tujuan kedatangan Tuhan Yesus? Ini yang kedua, Mesias yang menderita. Dalam Matius pasal 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Dia. Petrus, Yakobus dan Yohanes mendengar ini. Ada suara, ini suara Bapa. Yang mereka lihat, Yesus itu anak. Ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Dia. Nah, hal yang sama Bapa pernah berbicara hal yang sama dalam Matius pasal 3 ayat 16 hingga 17. Ini dalam peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam ayat 16 sudah dibaptis. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hal yang sama diulang ketika Yesus berada di gunung. Ketika Yesus mengalami perubahan wajahnya. Jadi kita melihat di sini Bapa juga mengakui Yesus, inilah anak yang kukasihi, aku berkenan. Nah, dalam Matius pasal 12 ayat 17 hingga 18, supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rupa-rupanya apa yang Tuhan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, ini pernah Tuhan ucapkan, ini pernah Tuhan katakan dalam nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 42 ayat yang pertama. Lihatlah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini salah satu dari nubuatan tentang Mesias itu. Dan ketika berada di atas gunung, Allah sendiri mengakui Mesias itu sudah datang. Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan mengasihi Yesus.
Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian dalam Lukas pasal 9 ayat 31, keduanya itu Elia dan Musa menempatkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Matius dan Markus tidak melaporkan apa yang dibicarakan oleh Elia dan Musa ketika berada di gunung, ya, ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak melaporkan, tetapi dalam Lukas melaporkan keduanya menempatkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Apakah tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem? Itu bercakap tentang Mesias akan menderita. Di Yerusalem, Mesias itu akan menderita. Di Yerusalem, Mesias itu akan mati di atas kayu salib. Ini tujuan Yesus. Yesus, Mesias yang menderita. Dan hal itu akan berlaku di Yerusalem. Dan Matius pasal 17 ayat 12, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka sendiri. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ini mereka memikirkan bahwa Elia datang, baru Mesias datang. Sebenarnya Elia sudah datang, Yohanes Pembaptis, dan Yesus itu sebagai Mesias. Dan apa yang terjadi? Anak manusia akan menderita oleh mereka. Ini tujuan Yesus. Yesus sendiri mengakuinya, Yesus sendiri mengatakannya. Anak manusia menderita oleh mereka di Yerusalem. Kemudian dalam Matius pasal 17 ayat 9, ini pesan Yesus. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, ketiga muridnya, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum, perkataan sebelum ya, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi peristiwa itu jangan diceritakan, termasuk murid-murid yang lain. Mereka boleh ceritakan itu selepas segala sesuatu sudah selesai. Selepas anak manusia itu sudah bangkit, atau selepas anak manusia itu menggenapi tujuannya di Yerusalem. Dia masuk ke sana, dia akan mati di sana, dia akan menderita di sana dan mati di sana. Sebenarnya dalam Matius sendiri ada 3 kali Yesus memberitahu bahwa dia menderita sebagai Mesias. Matius pasal 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan mereka, dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius pasal 20 ayat 17 hingga 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan pada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Yesus Mesias. Mesias yang menderita. Ini tujuan Yesus. Sebelum kedatangannya sudah dinubuatkan, itu sudah digenapi. Sekarang di atas gunung itu, Musa dan Elia bercakap tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Apa yang terjadi di sana? Mesias atau Yesus sebagai anak manusia, dia akan menerima penolakan, dia akan menderita di sana, dia akan disalibkan, tetapi dia juga akan dibangkitkan. 3 kali
sebelum kejadian itu berlaku, 3 kali Yesus memberitahu bahwa dia akan menderita di atas kayu salib. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini Yesus yang kita kenal. Yesus yang dinubuatkan sebelum kelahirannya sudah berapa ratus tahun sudah dinubuatkan. Di atas gunung itu Yesus, identiti Yesus sebagai Mesias itu, kedatangannya sudah digenapi dan sebagai Mesias dia harus menanggung segala penderitaan. Sudah beberapa kali Injil memberitahu kepada kita. Yesus sendiri mengatakan 3 kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, akhirnya mati di atas kayu salib, tetapi dia juga bangkit. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sebagai Mesias yang menderita. Apa tujuannya? Dia disalibkan bersama dengan 2 orang penjenayah. Adakah dia seorang penjenayah? Karena dia disalibkan bersama dengan 2 orang penjenayah? Tidak. Salah satu daripada penjenayah itu mengatakan, kalau kita disalibkan memang kita layak, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi dia mati sebagai untuk menebus manusia daripada dosa-dosanya. Ini tujuan Yesus. Dia datang ke Yerusalem, menyerahkan dirinya, mati di sana. Dia mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mati demi kepentingan manusia yang berdosa. Hanya mulai kematian Tuhan Yesus, Yesus itu menjadi korban yang sempurna. Mulai kematiannya, mulai pencurahan darahnya sekali saja, untuk selama-lamanya berkuasa mengampuni dosa manusia. Jadi kalau Yesus itu sengsara mati di atas kayu salib karena untuk kita, apakah kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Kalau kita melihat ya video, dulu ada video atau film Tuhan Yesus, Campus Crusade ya, ada Campus Crusade, ini pelayanan mereka masuk ke kampung-kampung, tayangkan film Tuhan Yesus. Dan saya ada peluang juga untuk mengikuti bersama-sama dengan mereka untuk membawa itu peralatan dan ditayangkan di kampung-kampung. Dan saya perhatikan ketika Tuhan Yesus dipakukan itu yang ibu-ibu berteriak seperti mereka merasakan itu penderitaannya. Bagaimana paku itu dipakukan di tangannya, mereka berteriak. Bila paku itu dipakukan di kaki, mereka berteriak. Ada juga yang sedang menangis. Tetapi mungkin kita pada hari ini karena kejadian itu sudah berlaku 2000 tahun yang lalu, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kadang-kadang kita terasa biasa sudah. Kalau kita tengok film Tuhan Yesus, ketika dia menderita, kita kadang-kadang sudah berkali-kali melihatnya seperti tidak ada kesan dalam hati kita. Kita rasa biasa-biasa saja. Di pihak Tuhan Yesus, dia sangat menderita. Ketika di Taman Getsemani, dia berdoa, keringatnya bercucuran, keringat itu bercampur dengan darah. Orang yang terlalu stres, kata ahli bidang perubatan, itu pembuluh darahnya itu pecah. Keringatnya keluar, darah juga keluar. Orang yang begitu stres. Yesus di Taman Getsemani memang dia stres. Memang dia ketakutan karena dia tahu apa yang bakal dia alami. Sehingga dalam doanya, kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Cawan yang maksud itu cawan penderitaan. Kalau dapat jangan dia minum, jangan dia ambil, berlalu. Tapi pada akhirnya Yesus mengatakan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Bayangkan di Taman Getsemani, karena ketakutan, karena stres Yesus melarikan diri. Yesus tidak disalibkan di atas kayu salib. Saya pikir sampai hari ini kita masih hidup dalam dosa dan kita akan binasa dalam dosa. Belum ada jalan keluar
belum ada jalan penebusan. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati untuk saya, dia mati untuk saudara. Kematian Tuhan Yesus itu berat. Yesus sendiri sebagai manusia rasa berat. Beratnya mati itu di atas kayu salib. Bagi kita pada hari ini, apakah kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Adakah kita menghargainya? Bagaimana cara kita menghargainya? Paulus mengatakan, kita ini sudah merdeka, tapi dalam kemerdekaan kita ini jangan sampai kita berbuat dosa. Karena kita sudah merdeka, kita dimerdekakan oleh Kristus. Adakah itu menjadi lesson bagi kita untuk terus-menerus berbuat dosa? Itu salah. Kita harus serahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 24 selalu bercakap bahwa kita harus menyalibkan atau mematikan sifat berdosa, keinginan daging itu dalam diri kita. Bukannya kita terus-menerus hidup dalam dosa, tetapi mematikan itu. Dan hidup kita ini seharusnya dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kedagingan. Saudara dan saudara yang dalam Tuhan Yesus, Paulus, saya sangat suka dengan Paulus. Dia mengabdi dirinya. Kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati, dia kata itu satu keuntungan. Kalau dia hidup untuk Tuhan, dia teruskan pelayanannya. Tapi kalaupun dia mati, dia katakan kematiannya itu satu keuntungan. Karena dia tahu kemana dia akan pergi. Jadi hidup ini pengabdian. Yesus sudah kerjakan keselamatannya keselamatan di atas kayu salib, jangan kita sia-siakan itu. Mari kita menghargai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita terus-menerus berbuat dosa, dalam Ibrani mengatakan itu seperti kita menyalibkan Yesus itu berulang-ulang kali. Padahal sepatutnya Yesus mati sekali saja, bukan berulang-ulang kali. Jadi kita hargai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pengorbanannya di atas kayu salib, dengan hidup sesuai dengan kemauan Tuhan, kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang kita perhatikan dalam kitab, dalam petikan ini. Yesus, Mesias yang dinubuatkan itu sudah digenapi. Yesus sebagai Mesias, dia harus menderita. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi marilah kita pada hari ini tetap fokus memandang kepada Yesus. Yesus yang sudah datang sebagai penyelamat. Jangan menolak dia. Jangan menanti-nanti hari-hari yang lain. Kesempatan datang hari ini, kalau hatimu dibuka, terima Tuhan Yesus. Jangan menunda-nunda. Dan hargailah apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dengan hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Dengan mengabdikan hidup kita ini kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena kami mengenal Yesus. Yesus yang sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya. Sebagai Mesias. Yesus datang sebagai Mesias, sebagai penyelamat dalam hidup kami. Bahkan Yesus sebagai Mesias menempuh jalan salib untuk menjadi tebusan dosa bagi semua orang yang berdosa. Mulai kematian di atas kayu salib, Yesus mati, maka kami hidup, maka kami memperoleh kehidupan yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dengan hidup kudus, hidup suci sesuai dengan kemauan Tuhan, dan mengabdikan hidup kami kepada Tuhan untuk melayaninya dan mengikutinya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita sama-sama berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar,
Dia diperanakan, bukan dijadikan. Sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan menantangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Persilakan duduk. Jadi kita mengalu-alukan buat saudara-saudari kita yang baru pertama kali ya hadir untuk beribadah di gereja ini. Kalau Anda adalah orangnya ya, mungkin Anda boleh lambai-lambaikan tangan Anda supaya kita boleh tahu ada saudari yang baru. Ada di antara kita? Oke, di sini ada satu orang. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kita ada satu orang hari ini. Jadi mari kita beri kemuliaan dulu kepada Tuhan kita. Jadi buat sahabat ataupun saudara-saudari yang baru pertama kali menghadiri kebaktian kita, jadi kalau saudara-saudari yang tidak ada tempat untuk beribadah, tempat ini kita alu-alukan bagi mereka yang ingin beribadah setiap minggu. Jadi kalau Anda perlukan pertolongan ataupun apapun maklumat, ya Anda boleh datang saja di konter depan nanti selepas habis ibadah untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Nah, seterusnya kita akan terus melihat dalam buletin ya untuk kuis Alkitab Karitas. Ya, hari ini adalah penutupannya ya. Maksudnya dia ditutup hari ini, dan bagi saudara-saudari yang belum lagi register ataupun mendaftar, Anda boleh mendaftar untuk kuis Alkitab Karitas. Ini akan diadakan pada 7 Agustus. Ya, seperti sedia maklum kita memberitahu bahwa kitab ini akan soalannya semua datang daripada buku Yosua. Jadi kita boleh membaca buku Yosua, dan pastikan kalau Anda berminat hari ini adalah tarik tutupnya. Jadi Anda boleh pergi ke konter juga untuk register. Oke, seterusnya untuk ulang tahun. Nah, minggu depan 24 hari bulan ya kita ada ulang tahun untuk kebaktian kesyukuran untuk diosis kita yang ke-60 tahun. Jadi buat saudara-saudari semua, minggu depan 24 hari bulan kebaktian kita bukan 12,5 hari. Katakan kiri kanan Anda, bukan 12,5 hari. Jadi kebaktian kita akan diadakan pada 10.30 pagi. Nah, kamu datang di sini, kamu jangan risau. Ya walaupun perut kosong, karena selepas kebaktian ini kita ada makanan tengah hari disediakan. Oke? Jadi jangan risau ya tentang makanan, nanti selepas habis kebaktian nanti Anda akan diisi perut Anda dengan makanan yang akan disediakan. Nah, seterusnya untuk larian penorobosan. Ya, ada siapa di antara kita yang mengikuti larian penorobosan yang akan diadakan pada 23 Julai. Nah, esok adalah tarik tutupnya. Ya, saya mendorong Anda, kalau Anda tidak pergi rugi. Karena kenapa? Karena Anda tidak dapat memberkati gereja Menggatal. Ya, karena gereja Menggatal telah membuat dipanggil ini larian penorobosan adalah untuk membangunkan gereja mereka. Kalau Anda pergi Menggatal, Anda boleh nampak bangunan ini yang sedang dilakukan, yang sedang dalam proses.
ya pembangunan. Semasa saya pergi di sana, saya melihat ada sudah beberapa yang sudah mulai mereka buatlah. Jadi jangan heran nanti satu hari nanti Anda boleh pergi ke gereja ini dan melihat gereja ini bagaimana iman mereka ya semuanya, sehingga mereka dapat mengutip dana. Melalui dana ini mereka punya iman untuk membangunkan gereja ini. Jadi saya mendorong Anda untuk register sebelum esok. Kalau boleh cepat-cepat hari inilah. Ya, untuk memberkati gereja Menggatal. Itulah saya katakan, ini masanya untuk kita memberkati. Oke, dan seterusnya untuk derma darah. Bagi Anda yang sehat, kalau saya memang kurang sehat, jadi saya tidak boleh derma darah sudah. Jadi buat Anda yang sehat-sehat ini, Anda perlu menggunakan kesempatan ini untuk menderma darah. Derma darah akan diadakan pada 21 Agustus jam 9 pagi sehingga 2 petang. Jadi di masa Anda untuk mendermalah yang bagi sehat. Oke, ini akan diadakan di GS Center. Jadi selebihnya Anda boleh lihat di e-bulletin yang telah disediakan untuk pengumuman yang ada. Seterusnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ingin bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami mengenal Mesias yang hidup ya Tuhan. Ajar kami supaya kami terus bersandarkan kepada Mesias ini dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin bersyukur atas perbuatan Engkau yang telah mati di kayu salib dan telah menebus dosa kami Tuhan. Tuhan, kami ingin bersyukur dan kami ingin beriman supaya kami terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, terutamanya kami ingin berdoa untuk murid-murid Kristus ya Tuhan. Untuk kami sebagai murid Kristus meningkatkan iman kami ya Tuhan. Walaupun sekecil biji sesawi, tapi kami percaya Tuhan, ia akan bertumbuh untuk memberkati orang lain dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk muda-mudi, terutamanya untuk muda-mudi bahasa Cina dan bahasa Inggris yang mereka mempunyai kerinduan untuk menyertai konferensi muda-mudi yang akan diadakan pada 5 dan 8 September ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memakai muda-mudi ini Tuhan. Bagi mereka yang belum mendaftarkan diri, Tuhan, kami ingin berdoa biar Engkau sendiri membuka hati mereka. Engkau yang akan berbicara kepada mereka supaya mereka dapat turut hadir bersama untuk menyertai konferensi ini Tuhan. Bagi kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk mesyuarat PCC gereja kami yang akan berlangsung pada 26 Julai. Agar Tuhan memberi hikmat kepada Canon kami, yaitu Canon Chin, dan semua ahli PCC yang akan berbincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan gereja kami Tuhan. Tuhan, biarlah mesyuarat ini Tuhan akan menjadi salur berkat kepada Engkau Tuhan, salur berkat kepada anak-anak-Mu yang ada di gereja ini dan juga yang menjangkau jiwa-jiwa yang akan haus akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk diocese kami, terutamanya untuk berdoa untuk Bishop Milton Thais dan Bishop John Yo, agar mereka diberi perjalanan yang selamat dan kesehatan yang baik semasa menghadiri konferensi Lambeth pada 26 Julai dan 8 Agustus di UK Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kedua-dua hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau berbicara kepada mereka. Engkau akan menuntun mereka Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan ya Tuhan untuk konferensi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai mereka untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk ulang tahun Dayusis ke-60. Kami ingin berdoa untuk gereja Saint Patrick Tawau di bawah Bishop John Yo, yaitu pusat jangkauan APAS, gereja Anglikan Roh Kudus Kunak di bawah Pastor Matius bin Mayokok, gereja Anglikan God Tidings Tawau di bawah Bishop John Yo, yaitu pemangku padri penguasa, dan gereja Kristus Domba Allah BSI di bawah Pastor Freda Simon. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau kerana melalui pelayanan gereja-gereja ini banyak jiwa yang telah diselamatkan. Kami ingin bersyukur Tuhan untuk pekerja-pekerja Injil yang telah dibangkitkan daripada gereja-gereja ini untuk pelayanan misi dan di tempat kerja. Kami juga Tuhan ingin bersyukur kepada Tuhan untuk semua orang percaya tempatan yang setia, semua pemimpin dan utusan Injil yang terdahulu yang telah banyak berkorban demi pembangunan gereja Allah dan pengembangan kerajaan-Nya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemuridan yang konsisten dan efektif dalam kalangan orang yang percaya, agar mereka akan terus memberi kesaksian yang kuat bagi Kristus di rantau ini, baik dalam kalangan orang yang tempatan maupun orang asing. Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan, kemurahan Tuhan dan manusia yang berhasilan dan sumber yang mencukupi untuk mereka terus menjangkau komuniti dan generasi muda melalui pendidikan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk mengisytiharkan berkat atas setiap padri, pastor, penginjil, pemimpin awam, ahli PCC, semua staf dan pemimpin, serta ahli keluarga mereka. Kami ingin berdoa biarlah Tuhan mencurahkan kebaikan ke atas mereka, supaya melayaninya dengan taat dan setia Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Dayusis kami ini Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap penginjil, setiap padri Tuhan, supaya menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa kami Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami ingin berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di sorga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal dan beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi-Mu dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Angkatlah hatimu,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan siapa patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk sementara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengistiarkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita bangkit Tuhan kita kepada Tuhan. Tuhan memulihkan
Kebaktian kita sudah berakhir. Kita akan beredar dari tempat ini selepas kita berdoa secara pribadi. Bertemu lagi pada minggu depan, Tuhan memberkati.